Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pod Sedikit, podcast asik intelektual bersama saya Fadli Hasan. Nah, kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang saya sudah sempat sedikit berbincang dengan beliau sebelum kita tag tadi. Beliau suka naik gunung, suka main di laut, suka minum kopi, dan beliau adalah salah satu istilahnya kayak pemerhati alam ya Pak? Iya. Panggilnya Bang ya, Abang biasanya. Bisa Abang juga. Oke, selamat datang di Pod Sedikit. Selamat datang. Oke, dari saya perkenalkan dulu. Beliau adalah Irwanto Sarjana Kelautan. Nah, kalau dari CV beliau ini banyak sekali teman-teman. Intinya yang mengenai soal konservasi yang sudah kerjasama dengan kayak organisasi dunia ya, Bang ya, yang WWF. Yeah. Itu di WWF itu gimana Bang ceritanya tuh sampai bisa gabung ke sana? Dulu kan saya memang boleh dibilang lebih banyak aktif urusan-urusan kelautan dan perikanan ya. Mm-hmm. Dan tidak sedikit mahasiswa zaman dulu itu yang alumni kelautan perikanan itu punya cita-cita untuk bekerja di LSM yang basicnya itu konservasi itu, atau basicnya itu perlindungan terhadap biota laut yang langka, dilindungi dan hampir punah gitu. Nah, sabar saya potong. Kenapa alasan Abang tadi bilang kebanyakan mahasiswa yang dulu pengennya mengarah ke sana. Kira-kira kenapa? Kalau dari tebakan saya karena pengen jalan-jalan atau itu salah satu tapi itu bagian dari 12 poin misalnya yang menjadi targetnya. Itu jalan-jalannya itu. Tapi yang utama sebenarnya ya di lembaga konservasi itu bisa bekerja dan juga bisa menjalankan hobi gitu. Yang tadi yang itu menarik, yang kayak naik gunung, laut dan nyelam dan sebagainya gitu. Kenapa bisa sampai masuk di yang tadi tuh WWF? WWF. Ya dulu WWF itu kan terkenal ya, cukup terkenal zaman lembaga konservasi, salah satunya cukup terkenal ya. Konservasi dunia itu. Ya, dulu memang level internasional gitu, tapi secara administrasial dibawa ke Indonesia kembali sebagai lembaga lokal gitu. Nah, di WWF ini kan bekerja di mana-mana, termasuk yang di pelosok gitu. Yang tidak ada sinyal, kemudian nginap di tempat yang luar biasa gitu kan, tidak ada penginapan dan sebagainya di masyarakat. Nah, karena di zaman mahasiswa itu saya paling doyan dengan situasi yang baru gitu. Situasi yang sangat jarang diminati orang-orang gitu ya. Nah, WWF itu kan menyediakan media itu dan sambil bekerja gitu. Pada zaman itu ya. Dan saya terus daftar pada saat sering membuka lowongan nih WWF zaman itu gitu. Dan kemudian kebetulan diterima zaman itu. Kebetulan diterima. Kebetulan. Kebetulan. Nah, untuk masuk ke sana itu kan ya kalau mau dibilang kayak skill yang dipunyai kan harus ada tuh. Nah, kira-kira yang maksudnya yang Abang punya ini dibanding kebanyakan orang itu, kira-kira skill apa nih yang kayak
yang kira-kira membuat saya untuk bisa masuk ke sana? Di WWF dulu karena programnya program kelautan zaman itu, dan sangat dibutuhkan untuk orang yang punya sertifikat selam misalnya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua itu sangat dibutuhkan orang-orang yang punya ketahanan istilahnya di lapangan yang Paham. ya bisa tinggal dan bisa berbaur dan gampang beradaptasi dengan masyarakat. Masyarakat dan alam. Masyarakat dan alam. Alam itu yang kalau untuk beradaptasi dengan alam apalagi yang ekstrim, kayaknya itu tidak semua orang. Ya betul. Karena ya situasi itu memang sangat berkaitan dengan hobi dulu kan nanjak gunung ya. Hobi dulu nginap di pulau kosong misalnya gitu dengan teman-teman, pasang tenda dan lain sebagainya. Dan akhirnya hobi itu saya sangat setuju dengan pendapat bahwa ya bekerja dengan baik itu adalah bekerja sambil menyalurkan hobi gitu. Itu saya agak cukup iri sih karena terus terang saya juga sukanya jalan. Terus terang saya juga suka jalan. Serius, tapi ya mungkin beda ya pekerjaannya lah, mungkin seperti itu. Dan sekarang masih di WWFK atau di yayasan lain? Untuk sekarang? Ya, sekarang setelah kurang lebih 6 tahun di WWF Indonesia, sekarang sudah setahun berjalan itu bekerja di Yayasan Konservasi Alam Nusantara sebenarnya. Dulu kalau disebut namanya TNC, The Nature Conservancy, dia juga cukup dikenal sebagai lembaga skala internasional zaman itu, dan juga bergerak di konsep konservasi. Tidak jauh beda lah dengan WWF itu. WWF Indonesia gitu. Dan pekerjaannya serupa. Hampir sama ya? Hampir sama, cuma beda lokasi. Nah, kemarin kan sempat mungkin di episode sebelumnya itu saya sempat ngobrol-ngobrol juga dengan Mbak Inaya ya. Dan itu juga salah satu kenalan yang untuk di Kota Sorong ini ya. Iya, betul. Ya kemarin sempat agak tertariknya itu karena beliau adalah seorang wanita dan ya suka-suka yang kayak gitu, yang berbau alam, kayak beradaptasi dengan alam, beradaptasi dengan masyarakat di daerah pelosok yang agak susah untuk diajak komunikasi mungkin. Atau gimana kalau menurut Abang ketika masuk ke dalam pelosok seperti itu? Menarik sih sebenarnya. Dengan masyarakat di pelosok itu banyak hal yang sebenarnya bisa kita diskusikan misalnya di level masyarakat gitu. Kalau misalnya mau masuk ke masyarakat, ada hal-hal yang perlu kita tahu sebelumnya, misalnya di kampung ini apa istilahnya, pamalinya apa gitu. Dan harus cari tahu informasinya lebih dulu, pamalinya apa, tidak boleh melakukan apa. Misalnya ada salah satu tempat di kalau tidak salah dulu di Teluk Wondama. Ada salah satu tanjung di kampung itu tidak boleh orang melintas tanjung itu pakai baju merah misalnya gitu. Misalnya kayak gitu. Ada. Dan informasi itu harus cari tahu dulu sebelum kita ke sana misalnya. Karena kalau misalnya kita ke sana tanpa pengetahuan masyarakat, itu ada istilahnya sebelum ke denda adat ini ada istilahnya kalau bahasa di Sulawesi abala gitu ya. Tapi kalau bahasa sederhana kita kayak semacam tidak disetujui oleh nenek moyang yang ada di tanjung itu misalnya kayak gitu. Atau ada petaka yang tiba-tiba menimpa dan lain sebagainya gitu. Berarti ya memang harus sebelum turun ke lapangan observasi. Ya harus cari tahu semua informasi dulu tentang kampung itu seperti apa gitu. Terutama juga misalnya kampung
dalam keadaan konflik misalnya. Kan ada kampung di dalam kampung di Sorong Selatan misalnya. Iya, pernah. Ada kampung di situ dan masih berkonflik sampai saat ini gitu soal tata batas dan lain sebagainya gitu. Dan tidak boleh misalnya menyinggung hal-hal pada saat ke masyarakat, menyinggung hal-hal terkait batas dulu kan, karena itu masih dalam status masa tenggang gitu. Dan itu harus cari tahu gitu kan. Jangan sampai kita masuk ke kampung itu tiba-tiba menyinggung hal itu dan itu jadi bumerang bagi kita gitu. Oke, dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara ini dia memang bergeraknya itu maksudnya kayak cuman di laut kah atau hutan juga atau bagaimana tuh? Dulu TNC ini bergerak TNC zaman dulu. TNC sebelum jadi YEKAN. Iya. Yayasan Konservasi Alam Nusantara disingkat YEKAN ya, sekarang. Nah, dulu di site-nya Indonesia di wilayah kerja Indonesia ada program aquaculture ya yang urus di pesisir dan laut juga. Ada juga khusus di terestrial di hutan dan lain sebagainya. Dan ada khusus bidang-bidang lain ke perlindungan spesies juga gitu. Nah, khusus yang ada di Papua Barat atau disebut kantor lapangan BHS. BHS itu bentang laut kepala burung atau bird hut seascape. Yang kepala burung yang kita lihat di peta itu. Exactly. Itu bentang laut kepala burung. Dia bekerja khusus di laut gitu, di pesisir dan laut dan pulau-pulau kecil. Gitu. Berarti itu khusus yang untuk di Papua Barat. Papua Barat. Fokusnya itu berarti memang di laut. Iya. Khususnya di laut. Gitu. Dan itu adalah memang lulusan abang pada waktu zaman kuliah dulu, maksudnya memang di bidang itu. Ya, keilmuannya di situ. Ya, Nah, kalau misalnya tadi sudah masuk misalnya di daerah Teluk Wondama yang ada teluk yang tidak bisa kita lewat pakai ada larangan-larangan adat istiadat di sana yang kita harus pelajari sebelum turun ke sana, harus observasi dulu. Nah, selain yang seperti itu, kira-kira pengalaman menarik lagi yang selain dari yang tadi yang abang sebutkan, pas turun lapangan gitu? Banyak dulu sebenarnya. Yang paling ekstrim ada juga. Ada yang paling ekstrim? Yang paling ekstrim itu di Teluk Wondama pada zaman itu juga. Dulu masuk sebagai tim patroli pada saat itu, tim patroli di WWF gitu. Namanya Fisheries Monitoring zaman itu ya. Nah, patroli ini kan keliling keliling ke pulau-pulau kecil untuk lihat ada aktivitas yang destructive fishing atau aktivitas perikanan tangkap yang merusak ekosistem, misalnya kayak bom, bius, atau bahkan ada yang menangkap biota-biota laut yang dilindungi, misalnya kayak hiu paus atau penyu atau lumba-lumba, dugong itu kan. Itu kan semua dilindungi itu kan. Nah, itu pada saat patroli kita ada beberapa tim pada saat itu gitu, menggunakan speedboatnya WWF zaman itu. Nah, tapi pada saat patroli kita temukan ternyata ada beberapa masyarakat ya di suatu tempat. Itu masih itu tahun 2015-an kalau tidak, atau 15-an gitu. Dan masyarakat ternyata ada kedapatan pada saat itu menangkap penyu gitu di pulau, ada salah satu pulau ya. Yang di sana, ya. Nah, itu kita diserang oleh masyarakat pada saat, singkat cerita itu disuruh pulang dan ditodong dengan kalawai istilahnya kalau di sini gitu kan. Ditodong sama kalawai. Suruh pulang gitu. Kalau tidak pulang ini bisa bayangkan kalawai melengket di salah satu punggung. Waduh. Itu cabut susah itu. Nah, itu. Tidak mungkin susah itu. Nah, akhirnya pada saat itu kita pulang dan tidak melanjutkan proses ini gitu. Tapi sambil pulang kita sudah hubungi petugas pada saat itu untuk menanganinya dengan tepat pada saat itu. Selain patroli, apalagi yang biasa dilakukan
pas di lapangan? Mengedukasi masyarakat kah tentang betul. bagaimana menjaga alam atau seperti apa? Betul. Yang paling utama dulu itu ini histori juga sebenarnya. Di ada salah satu tempat namanya sudah dijuluki oleh pemerintah namanya Kampung Vietnam ya. Karena di situ Kampung Vietnam. ya Vietnam itu kan identik dengan peperangan bom dan lain sebagainya kan ya zaman itu. Nah, dijuluki artinya pemerintah ya sudah tidak bisa mengintervensi jauh di kampung itu karena aktivitasnya sudah menyebar soal bom dan lain sebagainya gitu kan. Mulai dari anak-anak sampai kakek-kakek pun masih bisa mengaktifkan bom untuk mengambil ikan di laut gitu kan. Nah, akhirnya zaman itu kita coba melakukan pendekatan ke masyarakat, memberikan ya salah satunya edukasi, kemudian tapi edukasinya bukan pada secara cuma verbal gitu. Ya kami teman-teman juga membangun edukasinya dalam bentuk pemberdayaan masyarakat gitu. Dulu kita membentuk atau membangun kapasitasnya mereka dilatih misalnya untuk menyelam, dilatih untuk melakukan rehabilitasi gitu kan. Dan dilatih untuk kembangkan potensi yang ada gitu di sana itu sambil bisa bisa menghilangkan paradigma atau menghilangkan kebiasaan untuk menggunakan bom dalam menangkap ikan gitu. Nah, sampai saat ini ya syukur sudah berubah. Syukur bisa dibilang sudah berubah gitu orang-orang di sana gitu. Itu yang kalau di tempat yang lama. Di tempat yang baru kita di Sorong Selatan kemarin kita menginisiasi namanya kawasan konservasi gitu. Kawasan konservasi yang di dalamnya ini bukan sebenarnya semua dilindungi, tapi ada konsep pemanfaatan yang ada di dalamnya juga. Nah, sekarang ini di Yayasan Konservasi Alam Nusantara sedang bangun dan mendukung memfasilitasi pemerintah Provinsi Papua Barat juga untuk menginisiasi kawasan konservasi di Misol bagian utara yang pertama. Kemudian membangun kawasan konservasi juga di namanya kawasan konservasi Maksegara. Maksegara ini singkatan akronim dari Malomkarta, Selemkai, Mega dan Morait. Jadi ada 2 kabupaten yang termasuk dalamnya, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Tambrau gitu. Zaman. Nah, YEKAN juga Yayasan Konservasi Alam saat ini sedang membangun namanya penguatan atau skema penguatan pengolahan perikanan berbasis masyarakat gitu. Yang biasa kita kenal saat ini masyarakat hukum adat di laut gitu. Yang ada di Malomkarta, yang ada di Tambrau juga namanya masyarakat hukum adat Werur gitu. Berarti yang sekarang lagi dijalankan program tersebut ya? Program tersebut untuk kawasan konservasi untuk menuju penetapan masyarakat hukum adat untuk pengelolaan wilayah laut secara mandiri oleh masyarakat hukum adat sendiri gitu. Saya tuh kayak baru mengetahui beberapa kayak semacam profesi yang macam kayak keluaran dari jurusan perikanan sama kelautan. Kan itu hampir-hampir berhubungan tuh. Nah, itu saya baru terbuka kayak ternyata yang iya juga sih ya, kalau misalnya tidak ada orang yang konservasi yang mengawasi hal-hal tersebut, ya kedepannya bisa seperti apa gitu. Betul. Jadi pelaku konservasi itu adalah orang-orang yang bidang keilmuannya di situ. Ya, konservasi laut kan. Di laut kan ada juga konservasi, di darat juga ada soalnya. Jadi yang berperan nanti urusan-urusan laut adalah teman-teman yang punya keahlian di perikanan, keahlian di
kelautan juga gitu. Termasuk di UMS ini. Nah, ya. Di UMS ini sebenarnya sudah mencetak banyak alumni perikanan, terutama alumni manajemen sumber daya perikanan. Oke, gitu. MSDP, kita ada jurusan itu. Nah, itu. Nah, jadi Abang, harapannya Abang untuk teman-teman mahasiswa UNAMIN, khususnya di jurusan di manajemen sumber daya perairan sama pengolahan hasil perikanan. Nah, kita kan ada 2 tuh. Ataupun mahasiswa yang lain deh. Kira-kira harapan atau masukan dari Abang sendiri yang sekarang sudah yang berprofesi, maksudnya sudah expert di bidang itu dan menghasilkan dari segi finansial, dari segi pengalaman dan segala macam. Kira-kira apa yang Abang mau sampaikan ke teman-teman mahasiswa? Yang pertama untuk mahasiswa dulu ya. Mahasiswa sebenarnya di kita ini sebenarnya motor istilahnya. Sebagai alumni ini bergerak sebagai motor gitu. Motor kenapa dibilang motor? Karena dia sebagai penggerak dari semua sektor itu. Makanya kadang-kadang disebut ya kelautan dan perikanan adalah leading sektor gitu. Sektor yang paling punya fungsi besar, punya peran penting di dalam konteks pemanfaatan di wilayah laut gitu. Karena misalnya kayak gini, ahli-ahli kelautan dan perikanan nanti itu akan merumuskan sejauh mana peruntukan wilayah laut ini akan digunakan gitu. Misalnya ini untuk pemanfaatan perikanan tangkap, budidaya itu. Nah, itu dirumuskan oleh ahli-ahli perikanan dan kelautan gitu. Yang di bidang ilmu itu. Yang di bidang ilmu itu terutama bidang yang manajemen sumber daya kelautan dan perikanan dan jurusan-jurusan lain juga pun ikut berpartisipasi dalam membangun konsep itu gitu. Nah, yang kedua khusus untuk teman-teman yang sudah sarjananya dari ilmu kelautan atau sarjananya dari perikanan, banyak sebenarnya lapangan kerja yang bisa kita peroleh gitu di dalam bidang kelautan dan perikanan gitu, terutama aspek pariwisata gitu. Banyak orang-orang bisa mengembangkan konsep pariwisata dan ahli-ahlinya dari alumni perikanan dan kelautan gitu. Yang kedua, konsep membangun tata kelola yang bagus gitu. Tata kelola sumber daya alam kelautan dan perikanan itu orang-orang yang itu juga gitu. Yang mengonsepkan. Iya, dan menjalankannya juga orang-orang alumni kita juga. Mengkonsep gitu. Dan menjalankan juga. Iya, betul. Nah, yang berikutnya adalah negara kita ini kan sudah selain orang bilang 70% laut itu. Dan akhirnya secara kebijakan pemerintah juga umumkan bahwa ini adalah negara yang poros maritim. Iya, maritim. Di mana SDM-nya masih jarang gitu ya. Masih jarang. Nah, itu peluang besar sebenarnya untuk alumni kita di kelautan dan perikanan, terutama di UMS ini. Gitu. Apalagi di Papua Barat ya. Apalagi di Papua Barat. Wah, sumber daya alam dari lautnya itu luar biasa. Luar biasa. Terus keindahan alamnya itu luar biasa. Masa sama sih yang sempat saya sampaikan kemarin pas dengan Mbak yang dari itu juga tuh apa namanya? Lupa saya. Intinya dari Yayasan Konservasi juga. Nah, yang saya bilang itu kayak kita di Papua Barat ini Sorong, Raja Ampat, apalagi maksudnya kan kayak sumber daya alam yang kita punya di bidang kelautan ini tuh besar sekali. Nah, kenapa teman-teman itu tidak turut andil untuk mengambil bagian di situ untuk pemanfaatannya ke depannya seperti apa? Itu sih yang kemarin sempat. Saya juga agak, ayolah teman-teman, kita punya sumber daya alam tuh luar biasa loh. Siapa lagi coba yang mau mengelola hal tersebut kalau bukan dari teman-teman mahasiswa atau lulusan dari sini? Nah, itu juga sangat tergantung pada misalnya LSM yang lama gitu kan. Ya harus membangun kapasitasnya orang-orang lokal misalnya. Alumni dari UMS harus direkrut dan dibangun kapasitasnya untuk memberi peluang, memberi kesempatan ke mereka
untuk membangun keahliannya tersendiri dan bergabung di dalam LSM itu, atau bahkan juga banyak LSM lokal yang terbentuk oleh fresh graduate yang atau sarjana yang baru selesai itu. Dibangun dan itu bisa dikembangkan sebenarnya. Mungkin kedepannya itu bisa lebih ke jalin kerjasama sepertinya ya, itu dari bisa dengan institusi dengan LSM yang ada itu. Iya, dan betul. Bisa memberdayakan teman-teman mahasiswa dan ketika selesai pun sudah punya pengalaman. Iya, betul. Iya. Oke, mungkin itu saja. Sangat keren sekali perbincangan kita tentang konservasi. Saya sangat tertarik juga, walaupun bidang ilmu saya itu beda. Komunikasi itu ya. Informatika ya. Informatika dan laut kayaknya agak-agak jauh. Cuman banyak mungkin teknologi yang di bidang kelautan yang menggunakan orang-orang informatika, kemungkinan banyak sih sebenarnya. Banyak gitu. Bisa ya agak-agak bersinggungan dikit, mungkin ada joint research atau apa gitu. Mungkin kedepannya bisa lah ya. Bisa dong. Oke, terima kasih banyak ya, Pak Irwanto sudah datang ke tempat kita. Ya. Intinya itu saja untuk episode kali ini. Mungkin yang saya sampaikan ke teman-teman, saya ulang lagi bahwa kita di Papua Barat itu sumber daya alam kita sangat kaya, sangat luar biasa. Dan kalau bukan kita, siapa lagi coba? itu tuh yang kayak mungkin slogan-slogan yang sudah sering kita dengar. Ya kalau bukan kita, siapa lagi coba yang bisa mengelola? Atau mungkin mau nunggu lagi orang-orang luar gitu yang datang untuk ya mungkin teman-teman bisa memikirkan hal tersebut lah. Ya mungkin itu saja. Saya ulang lagi, terima kasih Bang Irwanto sudah datang ke tempat kita. Terima kasih, sama-sama. Oke, teman-teman, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Unamin TV. Terus kemudian follow sosial medianya di Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Intinya semuanya silahkan di follow untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang kampus tercinta kita Unamin. Oke, mungkin itu saja. Kalau saya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next episode.